Aku terdiam di sini, memandang ke bawah tak berkedip pada sekumpulan orang yang panas dan mudah tersulut emosi. Seperti aliran oksigen yang mendadak tersumbat di jantungku. Nafasku rasanya sesak. Bagaimanapun ada sakit yang kurasakan. Lelakiku ada di rumah perempuan lain di tengah malam, dan perempuan itu adalah janda. Sangat memalukan. Tuhan, apa yang sudah kulakukan pada Mas Niki? Dia suamiku. Seburuk-buruknya orang, Allah menutup aibnya karena emosi, karena panas hati, karena cemburu. Aku mempermalukan suamiku sendiri. Ku sekat dengan tangan, air mata yang tiba-tiba menetes. Jangan membuat keputusan saat hatimu marah. Seharusnya begitu. Kemarahan, apapun sebabnya, ada andil setan di dalamnya. Keputusan yang diambil saat emosi akan mendatangkan sesal kemudian. Omong kosong, suara teriakan mengagetkanku. Aku mengambil nafas. Pak Niki sudah sering menyelinap kemari. Banyak yang lihat. Pak Satpam berbicara tegas. Ayo, bawa mereka ke balai warga. Bawa, arak mereka. Cepat. Kegaduhan kembali terjadi. Aku berlari keluar, menuruni tangga sambil terisak. Di depan pagar rumah berkumpul beberapa ibu-ibu komplek. Mereka teman-temanku. Malam menjelang pagi, kurasa para penghuni komplek tak tidur lagi. Peristiwa memalukan ini amat sayang untuk dilewatkan. Ivone, Arum berteriak saat melihatku keluar. Tante Winda, Bu RT, merengkuhku. Aku menangis sejadi-jadinya. Meski aku yang telah merencanakan semua ini, tapi ada rasa kecewa menggenggam hatiku. Sabar ya, Von. Tante Winda mengelus punggungku. Janda, itu. Aku hajar juga dia. Tita mengepalkan tangannya. Ayo kita ke sana. Tita, Arum, Debbie, Sita bersamaan berjalan ke rumah Mbak Dahlia. Mulut mereka tak henti mengucap umpatan dan sumpah serapah untuk janda itu. Berjalan pelan, aku dan Tante Winda mengikuti dari belakang. Hei, janda, nggak punya malu, ngembat laki orang. Tita berteriak lantang. Semua yang di sini menyoraki Mbak Dahlia, minta dicabein. Ya, teriak Arum. Kita hajar saja. Ayo. Keempat temanku merangsek maju. Mereka mendekat pada Mbak Dahlia. Mau apa kalian? Mbak Dahlia rupanya punya nyali. Dia menghardik teman-temanku. Janda gak tahu diri, pelakor laknat, bentak Arum garang. Urusanmu apa? Mbak Dahlia bahkan berani menantang. Keempat temanku meradang. Kurang ajar. Sedetik kemudian tampak ramai di rumah Mbak Dahlia. Adegan dan tampar-tamparan terjadi. Mbak Dahlia, 4 perempuan muda. Suasana menjadi riuh saat Mbak Dahlia jatuh terjengkang. Keempat temanku semakin menyerang. Para bapak menampakkan berbagai reaksi. Ada yang tertawa, ada yang bengong, ada yang mendekat untuk memisahkan. Bahkan suami Tita, Mas Benny, tampak menarik-narik baju istrinya. Sudah, Mah, katanya. Biarin, Pak. Pelakor harus dihajar, harus dimusnahkan. Teriak Tita berapi-api. Hajar, usir dia. Aku tak tahan lagi. Ku seret kakiku memasuki rumah Mbak Dahlia. Melewati banyak pasang mata yang menatapku aneh. Aku tak berani mengangkat tinggi wajahku. Istrinya. Begitu bebisikan yang ku dengar.
saat melewati orang-orang. Perihnya hatiku. Sekarang semua orang tahu akulah istri yang dikhianati. Hancur duniaku. Melihatku datang, teman-temanku berhenti mengajar Dahlia. Mereka memandangku. Mbak Dahlia berdiri. Dia hanya memakai berbahan satin. Roknya menyibak, memperlihatkan bagian tubuhnya. Aku menatapnya jijik. Begini nih, orang yang urat malunya sudah putus. Ivone, sekalian kamu ada di sini. Aku mau bilang, kalau Niki dan aku ada hubungan spesial. Dia akan menikahi aku setelah menceraikan kamu. Aku menatap Mbak Dahlia dengan geram. Rahangku sampai mengeras menahan amarah. Perempuan ini memang pantas disebut perempuan nakal. Plak, plak. Gak sanggup aku menahan tangan ini. Aku tak peduli lagi. Membabi buta aku menyerang Mbak Dahlia. Menjambak, mencakar, menendang, memukul. Semuanya aku lakukan. Aku ingin dia mati. Aku benci. Dahlia pun tak kalah garang. Dia menjambakku juga. Beraninya terjadi. Kami jadi tontonan gratis. Puluhan get-get mengarah pada kami. Suara teriakan bercampur tangis perempuan berkelahi mendominasi. Orang-orang bergerak untuk melerai. Saat aku lengah, Mbak Dahlia punya kesempatan mendorong tubuhku. Kedua tangannya mendorong hingga aku terpelanting ke belakang. Sebelum jatuh terjerembab, Mas Niki menarik tubuhku. Aku bernapas lega. Kalau jatuh tadi, kepalaku pasti terantuk pegangan kursi. Ivone, ayo kita pulang. Mas Niki menarik tanganku. Aku mengibaskan. Jangan dekati aku. Gak sudi aku. Ku dorong tubuh Mas Niki. Sakit hatiku banget. Pingin ku cabik-cabik wajah itu. Mbak Dahlia mendekat. Dia mengapit tangan Mas Niki. Orang-orang menyoraki Mbak Dahlia. Benar-benar tak tahu malu. Mas Niki mengibaskan tangannya kasar hingga tangan Mbak Dahlia terlepas. Niki milikku dan akan menjadi milikku lagi. Dahlia mengejek. Tutup mulutmu, hardik Mas Niki pada perempuan di sampingnya. Aku memandang sinis. Ambil saja dia. Aku gak peduli. Manusia laknat kalian berdua. Sambil menangis, aku berlari menerobos kerumunan warga. Air mataku tak bisa ku bendung lagi. Kasihan, padahal istrinya cantik. Sempat ku dengar suara-suara mereka. Benar-benar kalah telak aku. Suamiku berkhianat. Suamiku terjerat janda. Suara langkah kaki seolah mengejarku. Ku percepat kakiku memasuki rumah. Tahan, itu Niki. Dia harus menyelesaikan masalah ini. Iya, betul. Terserah. Aku masuk rumah dan mengunci pintunya. Berlari ke lantai atas. Aku mengeluarkan tas besar. Sambil sesenggukan, aku memasukkan baju-bajuku ke tas. Semua surat berharga, perhiasan, ijazah penting, ku masukkan semua. Aku mau pulang ke Bandung. Cukup sudah, Mas. Aku memilih berpisah. Lanjutkan hidupmu dengan janda itu dan anakmu. Aku juga akan memulai hidup baru. Kupikir Mama dan Papaku tak keberatan. Mereka pasti mendukungku. Seorang pengkhianat tak pantas untuk wanita setia sepertiku. Ku masukkan semua ke mobil. Mobil ini milikku. Dibeli atas namaku sebagai hadiah pernikahan. Aku akan membawanya ke Bandung.
Bersamaan dengan suara panggilan sholat subuh, mobilku meluncur ke Bandung. Ku matikan ponselku yang sedari tadi berbunyi. Aku nggak ingin tahu. Sepanjang jalan menyetir Jakarta-Bandung, aku istighfar berkali-kali, menghilangkan sesak dan perih di dada. Aku harus konsentrasi nyetir. Lupakan dia. Ikhlaskan dia, Ivone. Cukup sudah air matamu untuk seorang Niki. Bersambung.